Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melty Ekoyanti dengan NIM 23831120115. Di sini saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Aris Setiawan Fadilah dan Sandi Dwi Putra. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kami di kelompok kami akan menjelaskan tentang yurisdiksi, prinsip-prinsip kekebalan negara, serta kekebalan diplomatik. Baik, selanjutnya kita bahas materi pertama. Baik, kita ke pemateri pertama, yaitu pengertian yurisdiksi. Apa sih yurisdiksi ini? Nah, di sini kami mengambil kutipan dari jurnal ilmiah yang berjudul Yurisdiksi Negara oleh Halimatul Maryani. Kata yurisdiksi ini dalam bahasa Indonesia yang berarti sebagai kekuasaan mengadili serta memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dalam suatu wilayah, baik dalam perseorangan maupun badan hukum. Nah, kata yurisdiksi ini diambil dari bahasa Inggris loh, yang berarti dari kata jurisdiction. Jurisdiction ini diambil dari bahasa Inggris yang berarti yuris, artinya itu kepunyaan hukum atau kepunyaan menurut hukum. Nah, dan diction ini adalah sebuah ucapan atau sebuah sabda atau sebuah sebutan. Nah, jadi dengan demikian jurisdiction ini mempunyai beberapa arti. Yang pertama itu kepunyaan seperti yang dikatakan atau yang ditentukan oleh hukum. Nah, yang kedua itu adalah hak menurut hukum, dan yang ketiga itu kekuasaan menurut hukum, dan yang keempat ada kewenangan menurut hukum. Nah, dari yurisdiksi ini, dari pengertian tersebut ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Welles adalah yurisdiksi adalah merupakan atribut kedaulatan suatu negara, yang dimana yurisdiksi ini dalam suatu negara ini menunjukkan kepada seluruh warga negaranya ini untuk mengatur dan mempunyai kewenangan untuk menegakkan suatu hukum dalam wilayahnya, baik dalam hukum nasional, dari hukum perdata maupun hukum pidana. Nah, dari pendapat ahli selanjutnya yang kedua itu ada dari Anthony Chabavi dalam bukunya yang berjudul The Concept of State Jurisdiction in International Special Law. Ini mengemukakan tentang pengertian yurisdiksi yang dimana negara ini katakan dimana yurisdiksi negara dalam hukum internasional berarti hak dari suatu negara tersebut untuk mengatur serta menindaklanjuti langkah-langkah yang bersifat legislatif, eksekutif, yudikatif atas hak individu maupun atas perilaku atau peristiwa yang terjadi dalam masalah dalam negeri tersebut. Lalu ada pendapat para ahli yang ketiga, yaitu Guala Adolf, yang dimana yurisdiksi ini adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, ataupun peristiwa hukum. Nah, yang berarti yurisdiksi ini menyebabkan suatu negara ini mempunyai hak terhadap seseorang, benda, ataupun peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu negara tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, yurisdiksi ini memiliki arti dalam Kamus Bahasa Indonesia ini memiliki arti dua pengertian, yaitu kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan mengadili, dan yang kedua itu serta tanggung jawab dalam suatu wilayah untuk menentukan kekuasaan hukum.
Nah, dari pemaparan tadi yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi ini adalah merupakan bentuk kedaulatan yang berkaitan dengan hukum, kewenangan hukum, serta dengan isu-isu hukum. Nah, dalam konteks hukum internasional, yurisdiksi ini merujuk pada kemampuan atau memiliki kewenangan untuk negara yang dimana untuk merumuskan serta menegakkan hukum terhadap individu maupun peristiwa yang terjadi dalam wilayahnya atau terhadap warganya. Jadi untuk pemateri pertama tentang pengertian yurisdiksi telah selesai. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Dwi Putra dengan NIM 23831200151. Saya di sini ingin memaparkan sebuah materi yaitu prinsip yurisdiksi. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum internasional. Langsung saja ya. Prinsip yurisdiksi itu ada 4, yaitu yang pertama ada prinsip yurisdiksi teritorial. Kedua ada prinsip nasionalitas aktif, yang ketiga ada prinsip nasionalitas pasif, dan yang keempat ada prinsip universal. Langsung saja yang pertama yaitu prinsip yurisdiksi teritorial, yaitu setiap negara berhak menangkap, mengadili, dan menindak setiap orang atau pelaku kejahatan dan pelanggaran, entah seorang warga negara atau warga negara asing. Lalu yang kedua ada prinsip nasionalitas aktif, yaitu memberikan negara yurisdiksi bagi warga negara tersebut yang telah melakukan kejahatan di luar negeri dengan keadaan bahwa si pelaku kejahatan internasional itu terdapat hubungan dengan negara itu. Hubungan tersebut merupakan hubungan kebangsaan. Lalu ada yang ketiga prinsip nasionalitas pasif. Prinsip ini dimiliki oleh suatu negara yang mana negara tersebut berhak atas yurisdiksi yang dapat diberlakukan bagi warga suatu negara tersebut sebagai korban dari suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh warga negara asing yang bertempat di luar negeri. Lalu ada prinsip universal. Prinsip universal ini memberikan kewenangan terhadap negara untuk menangkap dan mengadili suatu pelaku yang melakukan kejahatan internasional yang dilakukan di tempat manapun tanpa memandang kebangsaan pelaku maupun kebangsaan yang dimiliki sang korban. Selanjutnya ada kekebalan diplomatik. Kekebalan diplomatik merupakan bentuk kekebalan hukum dan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah yang menjamin bahwa diplomat diberikan perjalanan yang aman dan tidak dianggap rentan terhadap gugatan atau penuntutan hukum negara tuan rumah, ya walaupun mereka bisa dikeluarkan. Penjabat diplomat menikmati kekebalan diplomatik adalah demi kelancaran yang efisien dari tugas-tugas perwakilan diplomatik yang mewakili negara pengirim. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris dan Fadila.
ingin memaparkan materi yaitu kekebalan negara untuk memenuhi tugas hukum internasional. Langsung saja ke materinya. Menurut Higgins, dalam kehukum internasional klasik, negara termasuk diberikan kekebalan dari yurisdiksi negara lain. Berbagai alasan untuk kebijakan telah diusulkan dan semua saling terkait. Menurut Higgins, kekebalan negara bukan berarti negara kebal terhadap segala hukum, tetapi lebih merupakan aturan prosedural, di mana negara tidak dapat dibawa ke pengadilan asing tanpa persetujuannya. Bukan berarti negara tersebut dibenarkan untuk melanggar hukum internasional. Ini juga menekankan bahwa kekebalan negara berkembang dari kekebalan absolut menuju kekebalan terbatas, di mana negara hanya mendapatkan kekebalan untuk tindakan-tindakan yang bersifat severance act dan tidak untuk tindakan komersial atau privat. Kekebalan negara adalah prinsip hukum prosedural berdasarkan kesetaraan kedaulatan yang dalam praktik modern tidak bersifat mutlak tetapi dibatasi, terutama terkait dengan kegiatan non pemerintahan. Nah, kan semuanya saling terkait tuh. Pertama, alasan tersebut dapat ditemukan dalam doktrin kedaulatan negara. Tidak ada negara yang bisa ditundukkan kepada negara hukum-hukum negara lain. Dan yang kedua, bila negara dapat ditunduk pada yurisdiksi negara lain, maka hal tersebut akan menyinggungkan martabat dan sangat tidak terhormat. Nah, doktrin sendiri menyatakan bahwa setiap negara yang berkedaulatan penuh dan setara itu di mata hukum, karena tidak ada satu negara pun yang boleh mengadili negara lain tanpa persetujuan negara tersebut. Dalam hukum internasional ini sering dirangkum dalam asas per non habet imperium, yang berarti seorang yang setara tidak memiliki kekuasaan atas lainnya. Royal Higgins dan banyak pakar lainnya memang menganggap bahwa alasan utama dibalik kekebalan negara adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan kesetaraan negara dalam sistem internasional. Yang kedua, jika suatu negara dapat dipaksa untuk tunduk pada yurisdiksi negara lain, hal tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap martabat dan kehormatan negara yang bersangkutan. Dalam hubungan internasional sendiri, negara-negara diperlukan sebagai entitas yang setara. Dengan demikian, menundukkan suatu negara pada pengadilan negara lain akan merusak prinsip persamaan kedaulatan dan menghina status negara tersebut di mata komunitas internasional. Nah, oleh sebab itu, kekebalan negara juga bertujuan untuk melindungi martabat negara sebagai entitas yang berkedaulatan. Selanjutnya itu menurut Oppenheim, imunitas negara tidak hanya berasal dari prinsip persamaan kedaulatan negara, tetapi juga dari prinsip penting lainnya seperti kemerdekaan negara, martabat negara. Nah, Oppenheimer berpendapat bahwa negara adalah entitas yang berkedaulatan dan merdeka, sehingga tidak dapat diadili oleh negara lain tanpa persetujuannya. Dengan kata lain, par non habet imperium ini sejajar memiliki kekuasaan atas sejajarnya. Prinsip ini melindungi negara dari yurisdiksi hukum yang lain dan mempertahankan status serta martabatnya di antara komunitas-komunitas internasional. Nah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pemaparan materi yang kami sampaikan tadi, dari pengertian, dari kekebalan negara, prinsip yurisdiksi, serta kekebalan diplomatik, kami harap bisa menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman ya. Sekian dari kami, dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.